Halo guys, siapa di sini yang punya kebiasaan tidur malam? Gue tahu semua orang juga pasti tidur malam. Malam di sini maksudnya larut malam gitu, dari jam 9-an ke atas. Gue personally termasuk dalam orang yang tidurnya malam. Wah, Via tidurnya malam, pasti karena belajar ya? Atau gambar karena inspirasinya baru datang? Enggak. Gue tidur malam ngapain? Main HP. Of course itu bukan sesuatu yang baik dan dapat dicontoh, apalagi kalau begadangnya buat sesuatu yang gak berguna. Biasanya kalau pelajar itu tidurnya nggak bakalan malam-malam, soalnya kalau tidur malam antara besok kesiangan atau ngantuk karena kurang tidur. Justru biasanya kalau pelajar itu malah pengen istirahat karena capek sama aktivitas dan banyak tugas. Gue juga dulu gitu, ini karena gue udah lulus aja gitu loh, jadi istilahnya bebas dan seenaknya. Sebenarnya bebas tuh enggak, cuman manajemen waktunya aja yang lebih fleksibel, jadi tergantung gimana lo ngaturnya gitu. Walaupun gue orangnya suka tidur malam, aslinya gue tuh orangnya ngantukan tapi susah tidur, gak jelas ya. Tidur siang gak tidur siang tuh gak ngaruh, kadang guanya udah capek, udah ngantuk, tetep gak bisa tidur. Bengong liatin langit-langit, kepikiran hal cringe, malah makin gak bisa tidur. Gue sendiri juga gak tahu kenapa rumus tidur seakan gak berlaku buat masalah gue. Gini loh, kalau orang tidur siang kan kemungkinan besar gak bakalan bisa tidur pas malamnya. Dan kalau orang yang gak tidur siang, kemungkinan besar bakalan ngantuk dan jadi gampang tidur. Terus juga kalau lo tidur malam, kemungkinan besar lo paginya masih ngantuk. Dan kalau lo tidurnya nggak malam, lo tuh bakalan lebih banyak tidurnya, bikin seger pas bangun pagi, ya kan? Umumnya gitu kan? Tapi kenapa rumus itu nggak berlaku sama gua? Tiap gua tidur tuh bagaikan misi, gimana caranya biar gua nggak kesiangan buat sholat subuh. Walaupun gua pasang alarm dan ma gua bangunin gua, kadang kalau lagi mimpi tuh gua nggak sadar kalau gua tuh lagi tidur dan yang gua jalanin itu sebenarnya mimpi. Padahal waktu gue di pondok, gue bisa rajin gitu. Sholat subuh di majelis, mandi sebelum subuh, sholat berjamaah, malah kadang bisa sholat tahajud gitu. Padahal kan aktivitas gue di rumah sama di pondok jauh lebih berat pas di pondok gitu. Gue gak kepikiran bakalan kesulitan manage waktu kayak gini. Emang lebih mudah ngomong atau bikin rencana daripada ngejalaninnya. Mungkin bisa bangun pagi di pondok kayak gitu karena ada pengurus, ada asatiz, ada teman, takut kesiangan, malu sekiranya orang udah pada bangun gue doang yang belum. Terus juga di pondok gue tuh dingin, jadinya kita jadi lebih gampang bangun gitu. Gue baru nyadar ternyata bisa bangun pagi itu nikmat ya, dan baru berasa setelah gue lulus. Kangen banget sih masih pagi-pagi gelap udah mulai aktivitas. Gue sebenarnya morning person, bisa gitu bangun pagi dan ngejalanin aktivitas dari masih pagi-pagi buta. Tapi gak tau dah, semenjak lulus gue kesulitan buat bangun pagi kayak dulu. Jadi berhubung bentar lagi tahun baru, bangun pagi termasuk salah satu resolusi gue. Gue sadar gue gak bisa gini-gini aja. Walaupun gak ada jaminan gue bakalan menuhin semua resolusi gue kayak di tahun-tahun sebelumnya, tapi gak masalah. Seenggaknya kita nyoba, ya gak? Coba, apa resolusi tahun baru kalian? Ada yang resolusinya sama kayak gue gak? Coba ditulis di kolom komentar. Siapa tahu beberapa tahun kemudian kalian balik lagi ke video gue yang ini, kalian lihat komentar kalian dan ada resolusi tahun baru kalian yang udah kecapai. Gak apa-apa kalau sekiranya kita masih bakalan kayak tahun-tahun yang sebelumnya, seenggaknya kita niat berubah kan. Niat baiknya aja udah dicatat malaikat, siapa tahu nanti niat baik kita juga terkabul kan. Perubahan memang kadang terasa menantang atau bahkan menakutkan. Tapi lebih menakutkan lagi gak sih kalau kita nggak berubah sama sekali? Ayo kita jadiin tahun 2025 dan tahun seterusnya tahun yang bisa kita nikmatin dan kita banggakan. Kita sama-sama berubah buat jadi lebih baik. Gua juga berharap tahun ini gue bisa terbiasa bangun pagi, lebih banyak olahraga, bisa belajar lebih banyak hal, menyebarkan hal-hal baik. Jangan takut, kamu nggak sendiri. Ada aku, ada teman-teman yang lain juga. Kita harus tetap semangat, tetap plus ultra. Makasih banyak, itu aja dari gue buat kali ini. Sareja Mata, sampai jumpa tahun depan. Bye-bye.